Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang nasab Ba'alawi adalah batal. Batal karena 3 sebab. Yang pertama, karena kitab yang dijadikan referensi adalah karangannya orang Syiah. Sebab yang kedua, tes DNA ditolak mentah-mentah. Mengapa? Karena perusahaan tes DNA milik orang kafir. Yang ketiga, sumber yang dijadikan penguat tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari Google adalah hoax alias dusta bohong. Luar biasa. Ini menolak tesis tetapi dengan cara bulet-bulet yang tidak masuk akal. Alasannya dibuat-buat yang tidak logik, tidak logis sama sekali. Membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani karena 3 sebab. Nah, 3 sebab ini yang tidak logik, tidak logis, tidak rasionalis. Yang pertama nih, katanya kitab yang dijadikan referensi adalah karangan orang Syiah. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dituduh dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Nah, kemudian kita jawab nih, jika karena 3 sebab ini tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dibatalkan, maka mulai sekarang yuk, rame-rame mulai sekarang kita rame-rame yuk, jangan menggunakan buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah loh ya, milik orang-orang kafir, atau buku-buku sejarah milik orang-orang Hindu Buddha, atau buku sejarah miliknya orang Yahudi dan Nasrani. Lah wong miliknya orang Islam saja yang dituduh Syiah tidak boleh digunakan. Maka harus konsisten, ya kan? Konsisten dong, apa yang diucapkan harus konsisten. Jangan sekali-kali memakai buku sejarahnya orang-orang Amerika. Jangan sekali-kali pakai buku sejarahnya orang-orang Eropa. Orang-orang non-muslim nggak boleh dipakai. Menceritakan tentang kisah misalnya Romawi, kisah tentang Yunani, nggak usah pakai buku sejarahnya orang-orang Barat, nggak usah. Lawang katanya sih bukunya orang Syiah, orang Islam nih, sesama Islam. Hanya saja dituduh Syiah, nggak bisa dipakai katanya. Nah, harus konsisten dong. Ayo, buku-buku sejarah yang di sekolah-sekolah itu, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, yang ada muatan sejarah dari orang-orang Barat yang notabene orang-orang kafir harus tarik semua. Ditarik, dibakar. Mengapa? Lawang bukunya orang Syiah saja katanya nggak boleh dijadikan referensi. Lah ini bagaimana? Ini kan nggak logik kan? Nggak logis. Lah jangan begitu dong. Jangan ingin menang sendiri. Kalau ingin menang sendiri, ayo kita menang-menangan. Itu buku sejarah semuanya yang tidak bersumber dari Al-Quran hadis, tidak bersumber dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus ditolak semuanya. Ini konsisten loh ya. Kalau nggak konsisten ya namanya ingin menang sendiri, seenaknya sendiri itu namanya. Kemudian yang kedua nih, katanya tes DNA ditolak mentah-mentah. Karena apa? Karena perusahaan tentang tes DNA itu miliknya orang kafir, miliknya orang Amerika, bukan orang Muslim. Sehingga tidak bisa dijadikan penguat. Nggak akurat katanya, nggak akurat, nggak bisa dipercaya. Tes DNA itu bukan miliknya orang Islam. Waduh, kalau begitu kita jawab juga nih, jangan gunakan HP, ya buang semua HP itu. HP itu produk siapa sih? Jangan menggunakan HP, nggak bisa dipercaya tuh HP. Jangan menggunakan HP. Lawang tes DNA itu dari siapa? Misalnya dari orang Barat, perusahaan orang Barat, orang non Muslim. Kemudian tentang keakuratan tes DNA, akurasinya, tentang betul-betul bisa dijadikan hujah atau tidak, katanya ditolak. Sebabnya perusahaan tes DNA itu miliknya orang kafir. Lah kalau begitu ayo bareng-bareng, nggak usah kita mengimpor obat-obatan dari luar yang bukan miliknya orang Islam. Obat-obatan nggak bisa dipercaya tuh, apa saja lah jenis obatnya, termasuk alat-alat jenis kesehatan semuanya. Ini kan masalah kesehatan kan, tentang teknologi, biologi. Nah, segala sesuatu yang terbuat atau dibentuk atau diproduk oleh orang-orang kafir katanya nggak bisa diterima. Ayo bareng-bareng nih semua produk
yang tidak dibuat oleh orang Islam, ayo buang semua, buang, jangan menang-menangan dong. Menolak tesisnya Kiai Imad, katanya nggak mau tes DNA, mengapa? Ya tes DNA itu kan bukan perusahaannya orang Islam, perusahaannya orang-orang kafir, nggak bisa dijadikan hujah. Nggak bisa tuh orang-orang kafir itu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mendirikan perusahaan tes DNA lah. Sedangkan tes DNA yang mau dites ini kan katanya orang-orang yang ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ngaku loh ya, ngaku kan siapa saja boleh. Saya boleh ngaku anak presiden, boleh nggak? Silakan tuh ngaku sebagai anak presiden, silahkan. Makanya nggak usahlah ngaku-ngaku, tuh nggak usah, buktikan ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak yang bagus pasti akan dihormati oleh siapapun, dimuliakan oleh Allah. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Kemana-mana udah, kita ini Islam, kita sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita perdalam Al-Quran dan sunnahnya. Itulah yang akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Nggak usah ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi itu malah berat, beban berat, beban psikis nih, beban psikologi. Mengapa? Karena membawa-bawa nama mulianya Rasulullah. Kalau nggak alim, nggak faqih, nggak adib, nggak akhlakul karimah, masya Allah, ini beban moral yang sangat berat, bro. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, itu lebih aman, lebih aman. Kita semuanya sebagai umat Islam. Lah ternyata kok seandainya itu dzurriyyah Nabi betulan, mutasil itu sanadnya, tentang nasabnya, maka alhamdulillah, alhamdulillah. Karena dia sudah menyembunyikan nasabnya di depan banyak orang, tapi ternyata dia memiliki nasab yang mulia, yang agung sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang hebat, yang hebat seperti itu. Dia senantiasa menutupi nasabnya, ya kan? Dia hanya menunjukkan ilmunya yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis, diperjuangkan di mana-mana. Dia menutup-nutupi nasabnya, tapi ternyata dia adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang jos, yang perlu diacungi jempol begitu. Enggak seperti orang yang, mohon maaf nih, yang kelas-kelas teri, kelas-kelas tempe tahu, kelas-kelas apa nih namanya, oncom nih. Kelas oncom, ilmunya cetek sedikit, tetapi karena ingin mendapatkan pengaruh sebanyak-banyaknya, jualan nasab. Saya dzurriyyah Nabi, saya darah daging Nabi, masya Allah, ilmunya cetek, akhlaknya bejat luar biasa. Ya, jadi kita boleh menceritakan kisah siapapun. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil, dan ceritakanlah kisah dari Bani Israil. Enggak apa-apa, wala haraj, enggak apa-apa itu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan siapapun yang berdusta atas namaku, muta'ammidan dalam keadaan sengaja, mendustakan hadisnya Rasulullah maupun mendustakan nasabnya Rasulullah, sama-sama dusta mengatasnamakan Rasulullah. Faman kadzaba wa man kadzaba alayya muta'ammidan, sengaja dusta atas nama Rasulullah, nggak bisa membuktikan otentik dia sebagai dzurriyyah Nabi, tapi ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ini sama saja orang yang berdusta atas nama Nabi. Falyatabawwa maq'adahu, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya minan nari, daripada api neraka. Ini kan sungguh berat, bro. Ya, kemudian yang ketiga, katanya sumber yang dijadikan penguat dari Google adalah hoax. Ya, sekarang kita nggak usah pakai Google-Googlean lah ya, nggak usah pakai YouTube begitu. Inilah jawaban kami.